Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Para pemirsa sekalian, yang lalu telah kita bahas bagaimana orang tua wajib untuk menafkahi anaknya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer anaknya, yang tentunya masing-masing anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Namun bagi orang tua, hendaklah dia menafkahi anak-anaknya tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan terlalu pelit, tidak terlalu pelit sehingga si anak merasa kekurangan, dan kalau dia berada di tengah teman-temannya dia merasa hina karena dia merasa tak punya apa-apa. Dan juga jangan memberi terlalu boros, berlebihan, sehingga si anak akan menjadi melunjak ataupun akan merasa tinggi ataupun akan muncul sifat sombongnya di antara teman-teman yang lain. Oleh karena itu ikhwah, dalam memberikan pemberian kepada anak-anak, maka kita harus sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing mereka. Yang tentunya kebutuhan anak yang belum masuk sekolah beda dengan kebutuhan anak-anak yang sudah masuk sekolah, apalagi sudah sampai pada level universitas. Tidak bisa kita samakan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, yang diperintahkan oleh syariat bersikap adil, yaitu bukan harus sama yang satu dengan yang lainnya. Tidak harus sama. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang sudah kita fahami juga, yang kita maklumi juga, bahwasanya kebutuhan anak kita yang masih kecil berbeda dengan anak-anak yang sudah remaja. Kebutuhan anak-anak laki-laki berbeda dengan kebutuhan anak perempuan. Dan banyak faktor yang membedakan kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua hendaklah bijak, ya. Hendaklah bijak dalam memberikan pemberian kepada anak-anak. Adapun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adapun yang terkait dengan hibah, ya, hibah ini adalah pemberian skala besar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat yang bernama Bashir untuk memberikan pemberian kepada seluruh anak-anaknya yang sama seperti yang dia beri pada Nu'man. Demikian ikhwah. Dan di saat ibunya Nu'man, yaitu Umrah bin Abi Rawahah,
binti Abi Rawahah, di saat ibu beliau minta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas pemberian yang akan diberikan Nu'man, pemberian Bashir kepada Nu'man, ya, dan dia ibunya Nu'man tidak akan menerima pemberian tersebut kecuali setelah Rasulullah SAW menyaksikannya langsung. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW diminta menjadi saksi pemberian tersebut, beliau bertanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Dia katakan punya. Apakah kamu berikan pemberian yang sama sebagaimana yang kamu berikan kepada Nu'man? Ternyata tidak. Dan Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi untuk hal ini. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi untuk yang sifatnya skala besar haruslah sama antar anak yang satu dengan anak yang lain. Misalnya kita memberi sebidang tanah kepada anak-anak, maka ya harus sama, ya, satu anak dengan anak yang lain. Tapi kalau terkait dengan kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan uang jajan sekolahnya, kebutuhan untuk alat tulisnya, tentu akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fal infaqu ala kulli bima yahtaju ala qadri hajatih. Memberikan, memenuhi kebutuhan masing-masing anak itu tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Bila tabdzirin wala qadqtir, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Huwa al-mu'tamad alladhi dallat alaihi usul syariah. Itulah yang bisa dijadikan sebagai sandaran atas kaedah berdasarkan kaedah dasar syariat. Berdasarkan kaedah dasar daripada syariat Islam. Wala mani'a min an tu'tiyahu min az-ziyadati ma yaddakhiru li nafsihi fi hududil ma'qul wal muta'arif alaihi. Dan juga tidak ada masalah, tidak mengapa kamu memberikan uang lebih, ya, memberikan dana yang lebih untuk dia simpan, untuk dia tabung, selama dana lebih itu masih masuk akal, ya, dan masih satu hal yang wajar. Idh kana minal uqala alladziina ya'rifuna ad-dar minan nafi'. Jika si anak tersebut memang anak yang cerdas yang bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Jadi misalnya kalau kebutuhan jajan dia misalnya sekali pergi sekolah, kebutuhannya mungkin naik angkot, kemudian untuk jajan-jajannya setiap hari, ya, setiap kali pergi sekolah misalnya kita anggaplah 10.000 misalnya, ya, karena dia sudah SMU misalnya, maka tidak apa-apa kita beri lebih jadi 20.000 misalnya, jika tujuan si anak tersebut untuk dia tabung, ya, untuk dia tabung, selama lebihannya itu masih masuk akal, ya, selama lebihannya tersebut masih masuk akal. Dan tentunya juga selama si anak ini anak yang cerdas yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Amma idza kana al-ibnu safihan minas sufaha wa ta'ishan minat ta'ishin. Adapun jika si anak ini orang yang kurang akalnya atau seorang yang seorang yang kurang baik akhlaknya, fahadha yahtaju ila nadhrun daqiq fi ahwalihi wa dhabit fi tasarrufi ma'ahu. Untuk anak seperti ini perlu penelitian yang lebih mendalam untuk memberikan dana lebih pada mereka. Demikian juga harus jelas muamalah dengan anak seperti ini, mura'atul maslahati wal mafsadati, menimbang baik dan buruknya, wa aujuhid darari wan nafi', dan menimbang manfaat dan mudaratnya. Demikian ikhwah. Jadi untuk anak yang memang kurang baik ataupun kurang cerdas, anak ini tidak boleh kita sembarangan memberikan jajan lebih.
Karena kalau kita berikan lebih, nanti dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau mungkin dia gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Makanya pertimbangkan. Ya, kita sebagai orang tua mempertimbangkan. Apakah kira-kira memang lebih baik kita berikan lebih ataukah tidak. Apakah memang seharusnya kita berikan pas-pasan supaya jika uang tersebut lebih dari kebutuhan dia tidak gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Demikian ikhwah. Jadi semua itu tetap ada pertimbangan, ya. Tetap semua ada pertimbangannya, tetap pertimbangan dasar yaitu baik buruk untuk anak tersebut. Kemudian, waqad qala ta'ala fi kitabil karim, Allah Subhanahu wa taala firman dalam kitabnya, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau memberikan orang-orang yang kurang cerdas, harta mereka yang di bawah kuasamu. Jadi kamu itu kan misalnya ada anak yang kurang cerdas, dia kurang bijak dalam menggunakan uangnya. Sementara ayahnya telah memberikan amanah kepada kamu untuk memberikan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Makanya jangan kamu berikan begitu saja. Sebab kalau kamu berikan begitu saja, ini uang akan habis ludes sia-sia, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya jangan kamu berikan, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan orang-orang yang kurang akal harta tersebut semuanya. Ya, kamu hendaklah memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ja'alallahu lakum qiyama yang di situ ada kebutuhan untuk kehidupannya. Warzuquhum fiha, tapi berikanlah dia dan berikan pakaiannya, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkan pada mereka ucapan yang baik. Ini menunjukkan ikhwah, kita sebagai orang tua jangan terlalu royal memberikan jajan kepada anak-anak kita tanpa melihat maslahat dan mudarat. Seperti ini tadi. Ya. Seperti ini tadi. Ya, kalau seandainya kita berikan anak kita masih TK, kita berikan jajannya 50.000 misalnya. Dia buat apa 50.000 itu? Demikian, dia akan membeli hal-hal yang enggak bermanfaat. Mungkin akan beli mainan, ya. Beli mainan, dan mungkin juga dia tidak bisa memilih mainan yang mana yang bermanfaat dan tidak. Demikian ikhwah. Makanya kitalah sebagai orang dewasa yang akalnya sudah sempurna, ya, mengatur pemberian uang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang bermanfaat untuk si anak. Wa qala subhanahu wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Kamu ujilah anak yatim ini. Kamu uji anak yatim, seorang anak yatim yang ada padamu, hatta idza balagun nikah, hingga mereka sampai usia nikah. Fa in anastum minhum rusydan. Kalau kamu lihat pemikirannya sudah cerdas, artinya kalau menurut pertimbanganmu dia itu sudah bisa mengelola hartanya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Silahkan kamu berikan kepada mereka harta mereka. Demikian ikhwah. Artinya ada seorang anak yatim di mana ayahnya telah mewariskan untuk si anak yatim ini sekian jumlah uang misalnya. Setelah dihitung-hitung misalnya jatah warisan untuk anak yatim ini jumlahnya sekitar 1 miliar misalnya. Sementara dia masih anak yatim. Sebagaimana yang sudah sering kita singgung bahwasanya yang dikatakan anak yatim yaitu man mata abuhu walam yablugh, yaitu mereka yang seorang yang meninggal ayahnya tapi dia belum baligh. Baik, meninggal ayahnya, jatah warisan dia 1 miliar misalnya. Sementara dia masih anak kecil, masih 5 tahun misalnya. Apakah sebuah kebijaksanaan kalau kita berikan 5 miliar itu kepada dia? Tentu nggak bijak, ikhwah. Ya. Dia akan merusak hartanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa batalul yatama. Kamu uji itu anak yatim. Yatim ini ikhwah yang belum baligh. Ya. Kamu uji itu anak yatim. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Hingga dia sampai usia nikah. Usia nikah di sini maksudnya sudah baligh. Baik. Kamu lihat dia sudah baligh. Apakah sudah langsung diberikan uang kepada dia? Warisan dia itu diserahkan kepada dia langsung? Oh enggak.
Fa in anastum minhum rusydan. Kalau kamu lihat dia memang sudah pandai mengelola hartanya, sudah layak diserahkan harta tersebut kepada dia dikarenakan dia sudah bisa mempertimbangkan maslahat dan mudarat, dia sudah bisa menjaga uangnya, hartanya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Silahkan serahkan semua uang itu kepada dia. Jika menurut pertimbangan kita dia sudah cerdas dalam mengelola hartanya. Berarti seandainya dia sudah balik, namun menurut pertimbangan kita dia belum bisa mengelola hartanya, maka jangan diserahkan. Kalau diserahkan habis ludes setiap hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian. Dan ini tentunya juga harus dengan kejujuran orang yang diberikan amanah memegang harta tersebut. Ya, terkadang ketika seorang diberikan amanah dari orang tua si anak yang sudah meninggal, dia ada macam-macam mau juga mengambil hak si anak. Demikian ikhwah. Sehingga si anak sudah cerdas pun dia dianggap belum cerdas deh ini. Sudah mau 30 usianya. Aduh, dia belum sempurna akalnya. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan ikhwah, ya. Ini kalau seperti ini sama artinya dia telah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwal yatama zulman. Jangan kamu makan harta anak yatim dengan kezaliman. Demikian ikhwah. Di sini kan kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menghimbau orang yang diberi amanah untuk memegang harta seorang anak. Baik dia warisan dari orang tuanya atau harta yang lainnya, maka lihat si anak tersebut seberapa jauh kebutuhan dia dan seberapa pintar dia mengelola hartanya. Kalau kira-kira sudah pintar, silakan. Kalau memang dia punya harta, berikan kepada anak tersebut harta yang memang dia miliki. Namun kalau tetap masih kita yang memberi dia jajan, memberi dari kita kebutuhan dia, kita yang memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan sekolah, jajan dia dan lainnya, maka kita pertimbangkanlah mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kemudian wa min ahli ilmi kamalik, di antara para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, may yara anna inasa rusdi minal gulami inda bulughihi lazimun kay yuslimu amwalahu. Dia melihat bahwasanya manusia yang sudah matang akalnya, ya, anak-anak yang sudah matang akalnya, inda bulugh, yaitu yang ketika dia sudah balik, maka lazimun kayuslim amwalahu, maka hal itu sudah dipastikan untuk diserahkan harta tersebut kepada dia. Demikian ikhwah. Wa hadza laqad liftun nadhari tasarrufun yaqumu bihi ahadu ikhwanina fillah. Ada satu hal yang menarik perhatianku, ya, yaitu salah seorang daripada teman kita jalan Allah, bagaimana cara dia bermuamalah dengan masalah pemberian nafkah kepada anak-anak. Walakinni ma ra'aitu lahu wijahatun fi hadhi tasarruf. Tapi aku melihat cara dia membagi-bagi itu tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada dasarnya. Bal ra'aitu alladhi akhbarani bihi hadzal akh annahu inda i'ta'ihi lil banat wal infaq 'alaihinna yu'tihinna nisfu da'iman mimma yu'tihi li auladi qiyasan minhu 'alal mirath. Di mana orang-orang yang menceritakan kepadaku tentang bagaimana laki-laki tersebut memberikan jajan, memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, yaitu dia memberikan kepada anak-anaknya, yaitu memberikan jatah ke anak perempuan, memberikan jatah keperluan untuk anak perempuan itu setengah dari jatah untuk anak laki-laki. Jadi selalu begitu. Jadi kalau seandainya misalnya dia beri jajan anak laki-lakinya misalnya 10.000, dia akan memberikan untuk anak perempuan setengahnya. Dia kiaskan masalah ini dengan ilmu waris, ya, dengan warisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jatah laki-laki 2 kali jatah perempuan. Artinya kalau
Kalau si perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kalau perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1. Dan itu dia lakukan dalam memberikan kebutuhan anak-anaknya sehari-hari. Jadi pemberian nafkah ini ya kepada anak-anak dia kiaskan jumlahnya sebagaimana pembagian harta waris. Demikian ikhwah. Kalau anak laki-laki dia kasihkan 100.000, anak perempuan 50.000. Intinya 1:2 bagi anak perempuan dan laki-laki. Wa kanat indahu ibnatun fi nisfi fi safil awal ats-tsanawi wa ibnu fi sadis ibtidai. Laki-laki ini memiliki anak perempuan di kelas 1 sanawi dan 1 orang anak laki-laki di kelas 6 SD. Demikian ikhwah. Fa akhbarani annahu indan najahil walad yu'tini 500 riyalan hadiyatan. Dan mereka ada yang mengabarkan kepadaku, dia mengabarkan kepadaku bahwasanya apabila anaknya itu berhasil dalam pelajarannya, maka dia beri hadiah untuk si anak sebanyak 500 rial sebagai hadiah. Wal bintu ma'at tafawuqiha zaidah yu'tiha 205 riyal. Adapun anak perempuannya jika dia juara dalam pelajarannya maka diberikan 250 rial. Jadi setengah daripada hadiah untuk anak laki-lakinya. Pokoknya untuk pemberian dia selalu 1:2. Demikian. Ya, untuk jajan 1:2. Begitu. Allahu a'lam kalau makannya. Enggak disebutkan juga kalau makannya di sini. Kalau makan laki-laki 1 ekor ikan, perempuan setengah ekor. Mungkin begitu juga. Tapi enggak disebutkan di sini. Jadi intinya dia selalu memberikan jatah anak laki-laki itu 2 kali lipat jatah anak perempuan dari semua hal. Kemudian kiasan minhu. Dia berikan itu untuk mengkiaskan jatah warisan. Kama aslafna ala qauli azza wa jalla, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian tentang jatah anak-anak di mana lidzakari mithlu hadzal unsayain, bahwasanya jatah seorang laki-laki sama dengan jatah 2 orang anak perempuan. Wa hadza amrun fil qiyasi ajib. Ya. Tasarrufat ataupun pembagian seperti ini suatu pembagian yang cukup aneh. Idil ayatul karimatu fil mirathi ba'dal maut. Karena ayat yang menyebutkan jatah laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan itu kaitannya dengan pembagian harta warisan. Ya. Bukan pemberian ketika ayah masih hidup, ketika orang tua masih hidup. Wal waridu 'anil jumhurul ulama bi annal bint ta'khudhu nisfu ma ya'khudhul walad minal hibati. Dan jumhur para ulama mengatakan bahwasanya anak perempuan mendapatkan setengah dari apa yang diberikan kepada anak laki-laki, dan ini masalahnya dalam masalah pembagian harta warisan. Demikian. Mahmul ala hibatil kabira allati tajri majral miras. Amal atayat al-yaumiyah, adapun pemberian harian awil hibatid dauriyah al-musabbabah bi asbabin, ataupun pemberian rutin dikarenakan satu sebab, fala ta'khudh hadzal hukmi qat'an, maka tentunya tidak sama dengan hukum warisan. Demikian ikhwah, tidak sama dengan hukum warisan. Jadi dalam masalah ini tentunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana disebutkan tadi, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya untuk memberikan pemberian kepada anak laki-laki, jumhur para ulama mengatakan jatah laki-laki itu 2 kali lipat jatah perempuan. Terkait masalah hibah, penghibahan sesuatu yang sifatnya besar. Ya, misalnya orang tua ingin memberikan sebidang tanah kepada anak-anaknya. Ya. Ada 3 bidang tanah yang masing-masing tanah tersebut luasnya 100
meter persegi. Jadi ada 3 bidang tanah. Sementara anaknya cuma 2, 1 laki 1 perempuan. Maka jumhur ulama mengatakan jika dia ingin memberikan sebidang tanah seperti ini, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ya jatah laki-laki 2, ya jatah laki-laki 2 bidang, jatah perempuan 1 bidang. Jadi untuk laki-laki 2 meter persegi, 200 meter persegi, untuk jatah perempuan 100 meter persegi. Begitu. Walaupun di sini ada khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan untuk pemberian-pemberian besar seperti itu, ya, pemberian-pemberian besar seperti itu, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya dikiaskan dengan warisan, yaitu 2 kali lipat jatah laki-laki, 2 kali lipat dengan jatah perempuan. Namun para ulama lain mengatakan enggak. Ya, dalam pemberian-pemberian besar seperti itu maka laki-laki sama dengan perempuan. Demikian, laki-laki sama dengan perempuan karena ini bukan warisan, bukan harta waris yang mau dibagi. Orang tua masih hidup. Demikian ikhwah. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan orang tua ingin menghibahkan 3 sepeda motor, maka si laki-laki dapat 2 sepeda motor, si perempuan dapat 1 sepeda motor. Nah, demikian ikhwah. Itu jumhur mengatakan. Namun selain jumhur, ada yang berpendapat bahwasanya tetap harus adil rata, laki perempuan sama apabila dia berupa hibah pemberian. Ya, apabila dia berupa pemberian. Jadi kalau dia tadi ada 3 bidang tanah, masing-masing tanah 100 meter persegi dan anaknya cuma 2, berarti berarti kan 3 bidang tanah masing-masing 100 meter persegi, berarti totalnya kan 300 meter persegi. Karena 2 orang anaknya, maka bagi 2, 150 meter persegi untuk anak laki-laki, 150 meter persegi untuk anak perempuan. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dalam masalah ini ada perbedaan para ulama dalam memberikan pemberian yang sifatnya pemberian besar. Ya, saya ulangi, jumhur para ulama mengatakan dikiaskan dengan kias harta warisan, 2 laki-laki, 1 perempuan jatahnya. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa saya enggak, untuk masalah pemberian yang bukan warisan, di mana orang tua masih hidup, maka tetap harus sama antara pemberian laki-laki dengan pembagian perempuan. Tidak ada 1 banding 2. Demikian ikhwah. Baik. Hanya saja untuk pemberian harian, jajan lah, uang sarapan lah, uang kebutuhan hari-hari, atau dikarenakan suatu faktor ya tertentu sehingga orang tua harus memberikan uang tersebut kepada anak-anaknya. Untuk masalah ini itu tidak ada ceritanya 1 banding 2. Untuk pemberian-pemberian seperti ini itu tetap diberikan sebagaimana yang telah kita bicarakan, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Demikian. Jadi jangan dikiaskan dengan warisan. Anak laki-laki masih TK, anak perempuan sudah kuliah. Apakah kita akan memberikan mereka jajannya, kebutuhannya tetap 2 kali lipat anak laki-laki, 2 kali lipat anak perempuan? Jadi kalau anak perempuannya yang sudah kuliah diberi uang sakunya, misalnya sekali pergi kuliah untuk pulang baliknya diberi uang sakunya misalnya 50.000 karena dia perempuan, sementara anak laki-laki yang masih TK karena dia laki-laki dikasih 100.000, ya tentu ini tidak adil ikhwah. Ya. Tidak adil. Jadi untuk pemberian hari-hari itu, untuk pemberian harian, ya, itu sama sekali tidak ada dibahas harus sesuai dengan pembagian ilmu, pembagian warisan. Jadi tidak tepat seperti itu, ikhwah. Oleh karena itu, ikhwah, kembali kepada yang telah kita bahas bahwasanya untuk pemberian-pemberian harian, kebutuhan-kebutuhan harian, maka ya orang tua memberikan anaknya sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Ya, jadi tidak ada kaedah yang harus dilaksanakan selain sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hanya itu. Jumlahnya tidak disebutkan. Ya, semakin banyak kebutuhan si anak, maka semakin besarlah kita berikan uang sakunya kepada mereka. Misalnya nih, saya berikan contoh lagi. Anak yang satu masih kelas 3 SD. Yang si abang sudah kelas 6 SD. Di mana kelas 6 ini ada les, ada privat, ada bimbingan belajar untuk menghadapi
ujian nasional, tentu otomatis dia membutuhkan biaya yang besar lebih besar ketimbang anak yang kelas 3. Demikian. Ya enggak apa-apa. Tidak harus sama dengan anak yang kelas 3. Karena apa? Disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian ikhwah ya. Famathalan idza kana rajul yu'til auladi ta'aman ma yuqalahu a'til walad baydataini masalan. Fal bintu baydatan wahidatan. Misalnya nih orang yang dimana dia mengkiaskan pembagian warisan sama dengan pemberian hari-hari. Misalnya nih, dia katakan bahwasanya ada seorang laki-laki memberikan anaknya untuk memberikan jatah makan, ya, jatah makan nih, makan bareng misalnya. Laki-laki ini karena dia mengkiaskan pemberian itu harus semua sama seperti pembagian harta waris, maka untuk anak laki-laki dia berikan 1 butir telur, untuk anak laki-laki dia berikan 2 butir telur. Untuk anak perempuan diberikan sebutir telur. Demikian. Seperti yang kita katakan tadi. Kalau makan, laki-laki seekor ikan. 1 ekor ikan diberikan pada anak laki-laki. Anak perempuan diberi setengahnya. Kenapa? Karena berdasarkan jatah warisan lidzakari mithlu hadzal unsayain. Nah, tentu ini keliru ikhwah. Ya. Tentu ini satu tindakan sikap yang keliru. Fahadha mimma yadhharu li tasarruf ba'idul ghayah al-bu'di anir rasyadi wasawab. Menurutku bahwasanya ini cara yang jelas jauh dari kebenaran. Faqad yakunu hajatal binti akthar min salati baydatin kaita suddu hajatiha minal ju'. Karena bisa saja si anak perempuan itu malah membutuhkan 3 butir telur untuk melepaskan rasa laparnya. Demikian ikhwah. Ya kita saja misalnya ada anak kecil misalnya, anak-anak kita ada yang gemuk, ada yang langsing. Demikian. Kita tahu bahwasanya yang agak gemuk ini makannya sekali makan 2 piring. Yang langsing makannya setengah piring nggak habis. Apa harus kita paksakan? Ya, udah. Yang ini karena yang ini yang kurus ini setengah butir, dia habisnya hanya setengah butir. Udah kita kasih setengah butir, berarti yang agak gemuk begini yang makannya selalu tambah, kita kurangilah jatahnya menjadi setengah dari jatah anak laki-laki ini. Tentu tidak demikian ikhwah. Ya, tentu tidak demikian. Yang ada anak itu ikhwah memang doyan makan. Ya. Gak semua anak itu sama model makannya. Ada yang memang malas makan. Setengah piring gak habis. Ya, seperti itu. Ada yang masya Allah. Ya, ada yang masya Allah di mana dia selalu tim sapu bersih, kita katakan, ya, dia makannya selera saja. Sisa adiknya dia ngabisin misalnya. Sisa emaknya dia ngabisin. Pokoknya dia selera aja makannya. Ya tentunya tidak bisa kita kias-kiaskan seperti ini, seperti jatah harta warisan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya bagi yang memang dia yang semangat makan, juga mungkin badannya juga lebih tinggi, lebih besar, lebih tegap, ya. Mungkin jatahnya lebih besar, lebih banyak dia harus makan. Sesuaikan dengan porsi tubuhnya yang memang membutuhkan banyak makan ketimbang yang makannya sedikit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa kadzalika sairul umuri fi ma yata'allaqu bil i'ta'il yaumi wal infaqid dauri. Demikianlah semua perkara yang terkait dengan pemberian harian dan nafkah rutin. Waqad qala Rasulullah fi ma taqaddama lil Hindi. Sungguhnya Rasulullah SAW telah berkata kepada Hindun, bagaimana kisah yang telah kita singgung tadi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Apa kata Rasulullah SAW kepada Hindun? Ambillah yang cukup untukmu dan anakmu dengan yang ma'ruf, yang sewajarnya. Ini kisah yang kemarin telah kita bahas bahwasanya Hindun, seorang istri, mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya suami beliau Abu Sofyan adalah seorang yang kikir. Dia punya uang, tapi dia memberikan anak dan istrinya nafkah yang tak cukup. Tidak cukup nafkah yang dia berikan untuk anak dan istrinya. Padahal dia punya. Makanya dia tanya, Rasulullah, boleh nggak aku ambil? Apakah aku boleh mengambil
Ya, apakah aku boleh mengambil secukupnya yang supaya cukup? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki wa waladuki bil ma'ruf. Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu. Demikian ikhwah. Jadi intinya di sini adalah fafarkun bila syakkin bainal hibati allati tujhafu bil mirasi wa bil warsati. Dari sini jelaslah bahwasanya tidak ada tidak disangsikan lagi bedanya antara hibah pemberian nafkah harian ya dengan harta warisan. Wa bainal ata'at allati tu'tiha ar-rajulu li abnaihi wa banatihi hasba ihtiyajatihi wa tasji'an lahum. Dan juga tentu akan beda antara pemberian yang diberikan seseorang untuk anak-anak lakinya dan untuk anak-anak perempuannya sesuai dengan kebutuhan dan juga untuk memberikan semangat pada dia. Demikian ikhwah. Ya, misalnya begini. Kita memiliki 3 atau 4 orang anak. Yang 2 berprestasi. Ya, yang 2 berprestasi. Yang 2 lagi tidak, biasa-biasa aja. Maka tidak apa-apa kita katakan, karena kamu nak sudah berprestasi dalam belajarmu, hafalan Quranmu juga lebih banyak, maka ayah tambah jajanmu 10.000. Jadilah totalnya 20.000. Tidak apa-apa, boleh. Itu untuk Untuk memotivasi anak yang belum berprestasi. Tuh, kalian juga nanti kalau seandainya berprestasi, ayah tambah juga jajanmu. Tambah 10.000 biar sama seperti saudaramu yang lain. Demikian ikhwah. Enggak apa-apa, tasjian, memberi dia motivasi agar terpacu untuk lebih giat dalam belajar. Walaupun banyak juga sih anak-anak nggak peduli dia ada seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah juara-juara, nggak apa-apa, 10.000 juga nggak masalah, nggak ditambah juga nggak masalah. Ada juga yang anak seperti itu udah capek ayahnya ngasih motivasi supaya semangat, kasih ini kasih itu, tenang aja dia merasa nggak butuh, udah begitu aja belajar, yang nggak usah ditambah-tambah. Begitu ya, ini tentunya orang tua yang lebih tahu. Artinya pemberian yang lebih dikarenakan sebagai motivasi untuk si anak, boleh sesuai dengan kebutuhan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tidak harus 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi intinya ikhwah, ya intinya adalah untuk pemberian harian atau nafkah rutin itu sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing, ya. Tidak boleh dikias dengan pembagian harta warisan yang laki-laki 2 kali lipat jatahnya dibandingkan anak perempuan. Ini tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan kaidah dalam syariat Islam. Baik. Wa idza kana al-abu sahihan wa lam yu'ti ahlah wa auladah ma yakfihim ma'a thirwatihi wa ghinah fali ummi ayya akhudha li abnaiha minhu ma yakfihim bil ma'rufi walau bi ghairi ilmi. Apabila seorang ayah kikir, pelit, kedekut, sumpili, ya, pelit, di mana dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak-anaknya dan untuk istrinya, padahal dia sanggup. Demikian, padahal dia sanggup. Misalnya dia kasih nafkah harian misalnya untuk dapur, Dek, ini ada 30.000. Cukupkan untuk kebutuhan kita satu hari 30.000. Kau usahakanlah kita untuk hari ini masak daging. La ilaha illallah, 30.000 masak daging. Terus sebelum dia pergi, Dek, kirimkan pulsa 10.000 ya. Astagfirullah. Udah dipotong 10.000, tinggal 20.000. Dompetnya tebal. Demikian ikhwah. Pelitnya luar biasa. Ada suami-suami seperti ini, pelitnya luar biasa. Kalau untuk temannya, masya Allah, ya makan. Masya Allah. Makan sekenyang-kenyangnya. Minta menu, minta makan apa, terserah. Tapi kalau ngangan anak dan istrinya, pelitnya minta ampun.
Ya, pelitnya luar biasa ikhwah. Makan, tapi nggak boleh lebih daripada 10.000. Astagfirullah. Ada jenis orang seperti ini ikhwah. Entah kenapa kok bisa seperti itu. Ya, macam-macam ini jenis para suami. Ada yang dengan orang Masya Allah lembutnya luar biasa. Dengan keluarganya kasarnya luar biasa. Kalau ketemu di pengajian, Ustaz, Masya Allah, luar biasa lembutnya. Tapi dengan anak istrinya, bahasanya kasar. Main tendang, Allahu Akbar. Ada orang-orang seperti ini, ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi itu bukan dongeng ya, itu bukan dongeng. Ada, dan itu true story. Ceritanya betul. Ada di alam nyata, bukan sekedar rekayasa pertanyaan, enggak. Demikian ikhwah. Nah, sama seperti ini ya. Dia sanggup tapi tak memberikan nafkah yang cukup. Kan pelit namanya ikhwah. Ya. Kemudian, jadi bagaimana? Maka si ibu boleh mengambil secukupnya dari si suami walaupun tanpa dia ketahui. Bahasa kita boleh dicuri, itulah dia. Boleh dicuri dari dompetnya secukupnya. Demikian ikhwah. Kalau misalnya di dompet, kalau misalnya nafkah mereka setiap hari, jajan anak-anak dengan uang belanja dan seterusnya, cukupnya itu 60.000 misalnya. Suami hanya ngasih 25.000, kan kelewat ikhwah. Dompetnya tebal. Demikian. Maka gimana? Boleh istri mengambil secukupnya. Dari 25.000, berarti tinggal berapa lagi tuh? Iya kan? Berarti 35.000 lagi. Ambil 35.000 lagi. Dia curi. Nah, itu bahasa nggak enaknya kan begitu ya. Dia curi 35.000 lagi dari suaminya. Kenapa? Suaminya pelit. Demikian ikhwah. Boleh halal. Karena dia mengambil haknya. Itu kan hak anak-anak, itu kan hak istri. Kenapa harus ditahan-tahan? Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi ingat, secukupnya. Artinya yang sewajarnya. Jangan kebutuhannya 60.000, nyurinya nanti 300.000. Itu kan udah berlebihan. Kembali hukum asalnya larang. Kalau seandainya sang istri mengambil dari uang suaminya tanpa sepengetahuan suami melebihi dari apa yang sewajarnya, maka hukumnya kembali sama seperti hukum mencuri, berdosa. Tapi kalau dia mengambilnya secukupnya, memang sewajarnya, maka tak berdosa, dan karena yang diambilnya adalah hak mereka. Demikian, tidak boleh suami menahan hak anak dan istrinya. Wadzalika lima akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Hinda binta Utbah, bahwasanya Hindun binti Utbah qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit kali. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali kecuali kalau aku ambil darinya yang dia tanpa pengetahuan dia. Jadi kalau apa yang dia kasih saja kami cukupkan, tidak cukup. Jadi terpaksa aku harus ambil, curi uangnya supaya cukup. Faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Rasulullah, silahkan kamu ambil secukupnya. Silahkan kamu ambil yang cukup untukmu dan anak-anakmu, tapi dalam jumlah yang wajar. Demikian. Jadi secukupnya di sini untuk kebutuhan primer, bukan secukupnya mau beli tas Hermes, secukupnya shopping, secukupnya untuk tamasya, bukan secukup lagi itu namanya. Itu sudah melebihi dan hukumnya sama dengan mencuri kalau seperti itu. Ya, tapi kalau secukupnya yang memang wajar, dia nggak dikategorikan mencuri, dia hanya mengambil hak mereka, ya, yang masih ada di dompet sang suami, itu boleh diambil haknya. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Kemudian, wala yanbaghi li ahadin ay yudayya auladahu hatta walau ba'da mautih. Selanjutnya yaitu tidak layak, tidak pantas bagi seseorang menyia-nyiakan anaknya walaupun setelah dia meninggal.
Gimana itu menyanyiakan anak walaupun setelah meninggal? Artinya dia juga harus upayakan agar ketika dia meninggal dia punya harta warisan sehingga si anak itu tidak meminta-minta pada orang lain. Demikian ikhwah. Itu maksudnya. Fala yanbaghi lahu ayyubaddida amwalahu aw yusi biha kullaha wa yatruku auladahu 'alatan yatakaffafuna nas. Tak layak bagi seorang di mana dia menghabiskan hartanya atau dia mewasiatkan seluruh hartanya agar diberikan sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan apa-apa, menjadi anak yang miskin dan meminta-minta. Ayahnya orang berkecukupan, tetapi sebelum meninggal dia katakan seluruh hartaku aku hibahkan, aku sedekahkan ke masjid. Anaknya nggak dapat apa-apa. Demikian, layang bagi, nggak boleh, nggak layak, ikhwah, ya nggak layak. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajatul wada' min waj'in ishtadda bi. Dia berkata bahwasanya ketika tahun haji wada, tahun pelaksanaan haji wada, di saat aku sakit parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Faqultu, aku berkata kepada beliau, inni qad balagha bi minal waj'i wa ana dzu malin wa la tarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi sulusai mali. Ya Rasulullah, kamu lihat aku sedang sakit parah dan aku banyak duit, hartaku banyak. Sementara aku tak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang kaya, ikhwah. Orang kaya. Di saat dia sakit keras, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku banyak. Sementara pewarisku hanya satu orang anak perempuan. Boleh nggak aku bersedekah dengan seluruh harta, mensedekahkan 2/3 dari hartaku tersebut? Jadi kalau hartanya 3 miliar, 2 miliar dia sedekahkan. Tinggal 1 miliar. Qala la, kata Rasulullah, enggak boleh. Ya, enggak boleh kamu bersedekah 2/3 hartamu. Faqultu bisyatr, gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Qala la, kata Rasulullah, enggak boleh. Faqultu bithuluth, terus bagaimana kalau aku sedekahkan hanya 1/3-nya? Berarti yang tinggal 2/3. Qala fa thuluthun wa thuluthu kabir. Adapun 1/3, bolehlah 1/3 kata Rasulullah, tapi itu pun sudah banyak, kelewat banyak. Mensedekahkan harta 1/3, ya, sepertiga harta kepada orang lain atau mewasiatkan 1/3 harta untuk orang lain, itu pun sebenarnya udah boleh, tapi itu pun udah kelewat banyak kata Rasulullah SAW. Lantas apa kata beliau? Innaka ya Sa'ad, wahai Sa'ad, innaka antadhara warathataka aghniya, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna nas. Akan lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka dalam kondisi meminta-minta, mengemis, miskin. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu kalau memang memungkinkan, dia tidak hanya memikirkan nafkah harian, tapi kalau memang memungkinkan dia juga berupaya untuk mengumpulkan hartanya, ya, mengumpulkan harta, ya, untuk bekal anak-anaknya ketika dia sudah meninggal nanti. Jadi dia meninggal, anak-anaknya sudah punya rumah masing-masing misalnya, masya Allah kan. Dia meninggal, dia sudah tinggalkan usaha untuk anaknya masing-masing. Jadi anaknya itu ditinggalkan dalam keadaan berkecukupan. Jangan sampai anaknya 5, kemudian meninggal, sementara tidak ada ditinggalkan apapun. Akhirnya si anak kacau balau, yang satu diserahkan kepada si fulan, yang satu diserahkan pada si fulan, akhirnya tak punya apa-apa. Yatakaffafun nas.
Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya bagi kaum laki-laki yang sudah berkeluarga, hendaklah punya pemikiran yang juga jauh lebih ke depan. Tidak hanya memikirkan kebutuhan. Ini jika memungkinkan ya. Tidak hanya memikirkan kebutuhan primer keluarganya, tapi cobalah berusaha lebih lagi sehingga kalau dia meninggal nanti dia punya harta warisan. Ya, harta warisan yang cukup yang bisa dibagi-bagikan untuk anak-anak dan istrinya sehingga anaknya tidak meminta-minta. Demikian ikhwah. Walidzalika qala Ibnu Abbas, oleh karena itu Ibnu Abbas pernah mengatakan law anna nas ghaddu min ats-tsulusi ila rubu' fa inna Rasulullah qala sasulus wa thulusun katsir. Ibnu Abbas mengatakan seandainya orang-orang lebih dipres lagi jatah untuk diwasiatkan, jangan sepertiga tapi seperempat, tentu itu akan lebih baik. Jangan sepertiga, tapi seperempat itu tentu lebih baik. Artinya dia mewasiatkan, mensedekahkan seperempat lebih baik ketimbang dia sedekahkan sepertiga. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sepertiga boleh, tapi itu sudah banyak. Demikian. Berarti kalau seperempat ideal, gitu kira-kira. Walamma kana Ka'b bin Malik, ketika Ka'b bin Malik lama anzalallahu bayan at-taubati alaih, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang diterimanya taubatnya, dia berkata, ya, Ka'b bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, inna min taubati an akhla'a an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih." Ya Rasulullah, sebagai tanda taubatku, maka seluruh hartaku aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ka'b bin Malik kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, amsik alaik ba'da malik. Kata Rasulullah, nggak perlu seperti itu. Kamu tahan sebagian lagi baru kamu sedekahkan. Fahuwa khairul lak, itu lebih baik ketimbang kamu infakkan seluruhnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ammat tasadduqu Abi Bakar bimalihi kullah. Adapun sedekahnya Abu Bakar dengan memberikan seluruh hartanya, wa qaulu Rasulullah sallam, dan ucapan Rasulullah sallam, ma abaqaita li ahlik ya Abu Bakar, sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang tersisa untuk keluargamu? Qala abaqaitu lahumullah wa rasulah. Kata Abu Bakar, kutinggalkan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya. Harta sudah kuberikan semua. Fahada mahalluha idza kana bil muslimin hajatan syadidatan wa faqatun. Hajatun syadidatun wa faqatun. Kondisi seperti ini boleh dilakukan jika pada saat itu kaum muslimin sangat membutuhkan bantuan kaum muslimin. Au tajhizu jaishin la budda min tajhizihi ila ghairi dzalika minal asbabil wajih allati qad tad'u ila dzalik. Atau negara sedang mempersiapkan bala tentara, ya, di mana bala tentara ini membutuhkan banyak dana, maka boleh menginfakkan semua harta. Wa ala kullin falihada fikhun yang bagi ayafhama au yaqil. Oleh karena itu, ya, inilah fikih yang harus difahami dan dipandang cerdas. Ala wa huwa mata yatasaddaq syakhsun bi kulli malihi, yaitu kapan selayaknya seorang itu memberikan mensedekahkan semua hartanya, wa mata yatasaddaqu bi ba'dhi malihi, dan kapan dia memberikan setengah hartanya, wa hallahu mim malin mutamathilu fil aqari wa akhar ya nuqud sa'ilah ila ghairi dzalik, terkait dengan apakah hartanya itu berupa harta yang real ataukah berupa nominal, ya. Dia harus sesuaikan kapan dia harus bersedekah. Demikian ikhwah. Wallahu muwaffiq wal muhtadi man hadahullah. Taufik semua dari Allah, dan mereka yang mendapat hidayah adalah mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, intinya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dikarenakan pada saat itu Rasulullah sangat membutuhkan bantuan kaum muslimin untuk keperluan persiapan tentara, sehingga Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Makanya kita sebagai seorang muslim
harus benar-benar fakih. Kapan kita memberikan semua harta, kapan kita memberikan sebagian. Demikian juga disesuaikan harta yang kita berikan berupa nominal uang ataukah berupa real, ya, itu kita sesuaikan dengan kondisi kita pada saat itu. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Melihat keuangan, melihat kondisi keluarga, jangan sampai kita nafkah, kita infakkan seluruh harta kita, besoknya kita pun kehabisan beras, gak tahu makan apa, ya tentunya ikhwah tidak layaklah seperti itu. Demikian. Itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para kaum muslimin yang ingin bertanya, silahkan boleh telepon langsung dengan nomor yang sudah tercantum di layar televisi Anda, atau juga para pemirsa boleh mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Demikian. Assalamualaikum Ustadz Afwan, saya mau tanya, baiknya seorang anak diantar ke pesantren pada usia berapa ya Ustadz? Soalnya saya ingin anak perempuan saya dapat pendidikan ilmu agama lebih dalam. Tapi saya takut jika terlalu dini nanti hubungan anak dan orang tua akan renggang. Wassalamualaikum. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kapan anak itu bisa kita serahkan ke pesantren? Sebenarnya tidak ada batasan usia. Ya, sebenarnya tidak ada batasan usia. Kita mengirim anak kita ke pesantren, dipondokkan di pesantren, melihat bagaimana kondisi anak kita. Apakah dia sudah bisa mandiri ataukah belum? Demikian, ya. Apakah dia sudah bisa berpisah dengan orang tuanya ataukah belum? Kemudian, apakah memang usianya itu usia yang memang masih ingin bermanja-manja dengan orang tuanya ataukah belum? Maka dalam masalah ini ikhwah tentunya berbeda anak yang satu dengan anak yang lainnya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini nggak ada batasan usia. Tinggal kita lihat ini anak sudah bisa nggak dilepas. Jangan sampai ikhwah anak yang kita masukkan ke pesantren itu dia mengesankan bahwasanya dia dibuang oleh orang tuanya. Demikian. Anak yang seperti ini akhirnya ketika dia liburan dari pesantren karena dia terpaksa ikut orang tuanya, ya. Akhirnya keluar dari pesantren itu bagaikan seorang anak yang lepas dari penjara. Demikian ikhwah, ya. Jadi fenomena yang sering terjadi itu anak-anak yang liburan dari pesantren di rumah itu main saja. Tak peduli dengan urusan rumah tangga. Tidak berempati dengan ibunya. Demikian ikhwah. Dia beralasan, saya sudah capek setengah tahun belajar terus. Kali ini libur. Libur dari membantu orang tua. Tentunya ini keliru ikhwah. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai melihat kematangan anak kita, usianya, kemandiriannya. Kemudian diberi dia spirit. Misalnya kita ingin dia usia berapa masuk pesantren, kita ingin usia berapa dia masuk pesantren. 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya kita sudah kasih motivasi, kita sudah kita sudah beri tasjih, kita beri dia menanamkan kecintaannya terhadap ilmu agama, menanam kecintaannya untuk menuntut ilmu. Demikian ikhwah. Jadi nggak bisa kita ikut-ikut tadi tetangga masukkan anak pesantren kita masuk ikut juga. Demikian ikhwah. Pengalaman dari kawan-kawan yang buat pesantren dahulu pernah kawan-kawan ya buat pesantren dipondokkan SD. Jadi SD itu sudah dipondokkan. Masya Allah. Dan saya pernah mengunjungi pondok pesantrennya, Masya Allah. Itu betul-betul kasihan kita lihatnya. Usia SD. Dia punya masjid sendiri. Jadi anak kecil-kecil begitu. Orang tuanya di rumahnya masing-masing ya. Demikian. Pondok, kita masuk masjidnya udah bawa amis. Anak-anak namanya kan.
Demikian, nanti mereka ada musyrifnya. Ya ikhwah, yang namanya anak-anak, ya, yang namanya anak-anak mungkin dia juga senang dengan main dengan kawan-kawannya, tapi tetaplah anak-anak dalam usia-usia kecil seperti itu, upayakanlah masih tetap bersama kita, ya. Usahakan akan masih tetap bersama kita. Tapi kalau dia sudah mulai tamat SD, masuk ke usia SMP gitu kan, maka boleh kita kasih motivasi, ya, kita beri bekal dia supaya bisa mandiri. Demikian ikhwah, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana ibu? Ibu Nur Batang Kuis. Ya, silakan ibu. Halo, nggak kedengaran suara ibu. Gini saya mau tanya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan bu. Gini kan Pak, kami dulu kan dagang suami istri. Jadi sekarang nggak dagang lagi, tinggal pemberian anak gitu kan. Iya. Rupanya dijatah, katanya si anak ini punya ibu, ini punya bapak. Rupanya punya saya yang di Banda gitu kan. Punya si bapak nggak di kantongnya sendiri gitu. Jadi suatu hari. Gimana bu? Punya ibu gimana? Punya ibu gimana? Punya saya bikin belanja bantu di rumah. Ya. Jadi yang dikasihnya ke bapak itu, yang dikasih ke bapak itu dia dipegang sendiri, nggak dibikin belanja gitu. Jadi udah gitu suatu hari anak satu lagi mau ngasih duit belanja, ini titip ke bapak. Saya bilang sama bapak, sayang dikasih uang belanja itu nggak cukup Pak, bapak nggak ngasih uang belanja, dia nggak mau ngasih uang saya belanja kan gitu. Jadi udah gitu satu hari anak yang satu lagi ngasih belanja, saya ambil duitnya 100.000. Berdosakah saya mengambil itu, Pak Ustadz? Oke. Nah. Itu yang saya tanyakan. Jadi yang kedua ya Pak ya. Yang kedua gini Pak, kalau seandainya kita mau berinfak, di sini nggak ada itu Pak, nggak ada apa namanya bank syariah itu nggak ada gitu Pak. Iya. Jadi bisa kita titipkan langsung gitu ke Mubas gitu kan, ada Pak Joko sering datang gitu. Dia malam apa aja ya Pak datang ke situ. Iya, boleh Bu, titipkan aja Bu, banyak-banyak Bu. Baik, boleh, nggak apa-apa, titipkan aja. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri ibu ganjaran yang besar insya Allah. Baik, mengenai pertanyaan ibu yang tadi, di mana seorang anak memberikan uang kepada ibunya, yang diberikan kepada ibunya untuk belanja, yang diberikan kepada bapaknya untuk simpanan bapak. Kemudian anak yang lain memberikan belanja, kemudian ditarik 100.000 oleh ibu. Apakah ini dibolehkan? Allahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini tentunya tergantung tergantung apakah uang belanja yang diberikan anak tersebut cukup apa tidak, begitu ibu. Kalau seandainya nggak cukup, ibu nggak boleh ambil dari uang tersebut. Demikian ikhwah, ya, nggak boleh ibu ambil. Jadi mungkin dalam pemikiran si anak, ya ibu diberikan uang untuk mengelola uang belanja. Adapun si ayah diberikan uang simpanan, artinya karena kan ayah kan juga wajib memberikan kepada ibu kebutuhan ibu, demikian. Jadi yang khusus uang belanja diberikan pada ibu, khusus untuk kebutuhan ibu untuk beli baju misalnya, beli tas misalnya, beli bedak misalnya, ya beli sandal, maka ibu minta kepada suami ibu yang uang yang simpan untuk ayah tersebut. Itu ada hak ibu di situ. Demikian, karena suami ibu kan berkewajiban untuk menafkahi ibu. Ya walaupun uang tersebut dari anak, tetap ibu punya hak dari uang tersebut. Demikian ibu. Jadi ibu nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati. Udah, yang diberikan anak ibu untuk belanja, untuk uang dapur, kelolalah itu sebaik-baiknya. Adapun untuk kebutuhan ibu yang lain-lain, mungkin ibu juga perlu skincare mungkin kan, supaya nggak cepat keriput misalnya, atau ibu butuh jilbab baru misalnya, minta kepada si ayah, minta pada suami ibu.
ibu punya hak dari uang yang diberikan kepada suami ibu itu. Demikian ibu. Jadi ibu tenang aja, santai aja ya. Jangan aduh, kenapa saya nggak dikasih uang saku? Uang saku ibu ada di suami ibu. Dia yang berkewajiban untuk memberikan kebutuhan ibu sehari-hari selain uang makan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi, sepertinya nggak ada. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pekerjaan saya adalah inseminator, yaitu kawin suntik sapi dengan membeli bibitnya dari pabrik, kemudian memasukkan ke dalam hewan betina. Setelah selesai saya dikasih bayar bibit dengan uang lebih. Saya selesai bayar bibit dengan uang lebih. Bagaimana hukumnya Ustadz? Hal apa tidak? Kita lihat pekerjaan saya. Sekarang permasalahannya, bapak yang bertugas sebagai inseminator, apakah bapak ada digaji oleh perusahaan tersebut? Kalau bapak seorang pegawai dari perusahaan, ya, perusahaan yang memang bergerak dalam bidang ini, bapak sudah dapat gaji per bulan, ya, pergaji per bulan, atau bapak digaji per show misalnya. Sekali kawin kan bapak digaji oleh perusahaan sekian ratus ribu misalnya. Maka kalau memang sudah seperti itu, bapak tidak boleh menerima uang tips dari orang yang dari para petani, nggak dibolehkan, karena bapak sudah dapat jatah. Kerjaan bapak itu sudah digaji oleh perusahaan bapak. Jadi kalaupun mereka kasih, bapak kembalikan itu kepada bapak kumpulkan berikan kepada perusahaan yang telah menggaji bapak. Demikian ikhwah. Jadi tips seperti itu nggak dibenarkan. Kecuali kalau bapak bekerja sendiri, ya, freelance misalnya, bapak digaji setiap kali digaji oleh petani misalnya, setiap kali suntik kan bapak dapat uang sekian misalnya, maka kalau ada yang beli lebih nggak ada masalah, ya. Kalau ada yang memberi lebih itu tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apakah setelah mandi wajib kita wajib wudu lagi ketika akan sholat? Rahimanallahu iyyakum. Di mandi wajib itu sendiri sudah ada wudunya. Di mana kaifiat mandi wajib itu, pertama Rasulullah SAW membersihkan kemaluannya. Kemudian setelah itu beliau tangan yang digunakan untuk membersihkan itu beliau usapkan ke tanah. Lantas beliau cuci. Sudah bersih. Kemudian apalagi? Beliau berwudu. Beliau berwudu seperti wudu sholat. Hanya saja kecuali kaki yang belum disiram. Atau juga disiram, lihat tempatnya. Apabila tempat tersebut kotor, maka kaki belakangan. Wudu seperti wudu sholat, kaki belakangan. Tapi kalau tempatnya bersih, silahkan kaki juga. Silahkan. Setelah itu, baru diambil tiga air begini ya. Diratakan, kemudian baru diguyur, sudah. Diguyur, disampaikan seluruh jasad itu, seluruh badan kita sudah harus kena air. Maka dalam masalah ini dia sudah tidak perlu lagi wudu, karena dia sudah ada wudu. Wudunya sudah ada, ya. Wudunya sudah ada sebelum dia mandi wajib. Jadi dia nggak perlu wudu lagi, kecuali ketika dia mengguyurkan badannya dengan air, akhirnya buang angin dia misalnya, buang angin, maka dia perlu wudu lagi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, saya punya anak perempuan sudah meninggal dan punya anak dua. Punya anak perempuan yang sudah meninggal dan punya anak dua. Apakah anak saya sudah meninggal punya hak waris? Apakah cucu dari anak juga ada haknya? Mohon jawabannya, syukron. Allahu a'lam bishawab. Salah satu syarat orang menerima warisan, yaitu dia masih hidup
di saat pemilik harta warisan itu meninggal dunia. Dia masih hidup. Demikian ikhwah. Ya. Kalau dia meninggal, ya otomatis dia tidak dapat harta warisan. Misalnya ini, ya, ada orang tua, ayah punya sekian harta. Dia punya anak 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini punya anak 2. Demikian ikhwah. Kemudian yang meninggal pertama anak laki-laki. Nah, ketika anak pertama ini meninggal dunia, ya tentunya yang harta anak inilah yang dibagi-bagikan untuk ayahnya, untuk saudara perempuannya, dan untuk anak-anaknya. Baik. Setelah anak laki-laki ini meninggallah si ayah. Otomatis anak laki-laki ini ya nggak dapat jatah apa-apa karena dia sudah meninggal dunia. Atau apakah dia dapat jatah dan jatah diberikan pada anaknya? Enggak. Ya. Anak itu nggak dapat jatah. Kenapa? Karena ayah penyambung dia itu sudah lebih dahulu meninggal dunia. Jadi harta tersebut diberikan kepada si anak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian. Terkecuali ini kan nggak disebutkan ya. Ini kan nggak disebutkan. Apakah dia punya anak yang lain? Ya, apakah dia punya anak yang lain? Kalau ternyata dia nggak punya anak yang lain, jadi hanya ada cucu. Hanya ada cucu dari yang sudah meninggal. Jadi bagaimana? Maka harta tersebut jatuh kepada cucu dari anak yang sudah meninggal tersebut. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Itu yang sepengetahuan saya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu saja kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.